Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Arundateswara, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa seputar proklamasi. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, dimulai dari saat Jepang yang kalah oleh sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom pada bulan Agustus 1945. Nah, sebelum kalah ini, Jepang ini sudah membentuk sebuah badan, yaitu BPUPKI, untuk rakyat Indonesia agar bisa mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, BPUPKI ini didirikan pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Lalu pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah secara resmi kepada sekutu. Pengasingan ke Rengas Dengklok. Ketika tokoh-tokoh Indonesia pulang dari Vietnam dan tiba di Jakarta, mereka ini langsung disambut oleh golongan pemuda yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan ini segera dilaksanakan. Terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada golongan tua yang menginginkan agar waktu proklamasi ini akan ditentukan oleh PPKI, sementara untuk golongan muda menginginkan untuk proklamasi ini secepatnya dilaksanakan tanpa ada campur tangan, tanpa PPKI. Dampak dari perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini adalah dibawanya Soekarno dan Hatta ke pengasingan di Rengas Dengklok. Nah, pengasingan di Rengas Dengklok ini dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Saat itu golongan muda ini membawa paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Terjadinya perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo ini membuat kesepakatan dengan golongan muda untuk memulangkan Soekarno dan Hatta ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta ini bersama dengan tokoh lain menggelar rapat persiapan. Nah, kemerdekaan di rumah Laksamana Maida. Di ruang tengah rumah Laksamana Maida ini, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi itu selesai dirumuskan, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik sehingga menghasilkan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno ini sudah dipadati oleh rakyat dan golongan muda yang ingin menyaksikan pembacaan proklamasi. Kemudian pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, Soekarno ini membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Bung Hatta. Inilah momen terpenting dalam sejarah Indonesia. Hari proklamasi adalah hari kelahiran negara Republik Indonesia. Penyebaran berita tentang proklamasi. Setelah proklamasi ini diproklamirkan, kemudian berita kemerdekaan Indonesia ini langsung disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran proklamasi ini yang paling efektif dilakukan melalui siaran radio di kantor berita Domei milik Jepang.
melalui radio. Berita proklamasi ini juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api atau coretan di dinding-dinding kota. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia ini juga dilakukan oleh daerah yang tergabung dalam PPKI. Dukungan rakyat terhadap kemerdekaan. Para pemuda di daerah banyak bergabung ke dalam badan-badan perjuangan revolusioner. Tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya ini seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Keduanya adalah penguasa daerah di Yogyakarta. Sekian dari penjelasan materi saya tentang peristiwa seputar proklamasi. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan kata-kata yang saya ucapkan. Saya pamit dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.